Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal Pengalaman Gak Masuk Akal. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu saya Ahmed Avatar, dimana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang susah untuk dicerna oleh akal sehat kita, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dunia gaib. Nah, buat teman-teman yang memiliki cerita-cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan dunia misteri dan ingin membagikannya kepada kita semua, atau ingin bercerita langsung di sini, silakan teman-teman bisa langsung aja DM melalui Instagram saya @ahmedavatar atau melalui email saya avatarahmed@gmail.com. Oke, jadi ini adalah konten pertama saya. Untuk itu saya mohon teman-teman semua untuk membantu dengan cara mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik atau video-video yang terbaru tentunya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Baik, jadi cerita ini dikirimkan oleh sahabat saya yang berada di Bandung. Dia bernama Ardi. Nah, si Ardi ini mengaku dia pernah bertemu dengan sesosok kuntilanak merah yang berada di kamar mandi kontrakan dia ketika dia bekerja di salah satu perusahaan yang berada di kota Bekasi. Nah, dulu ketika si Ardi ini masih berusia sekitar 18 atau 19 tahun, si Ardi ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan atau berkuliah. Nah, si Ardi ini memutuskan untuk mencari pekerjaan dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga yang memang saat itu sedang mengalami ketidakstabilan. Jadi setelah kelulusan dari sekolah itu, tiap hari si Ardi mencari pekerjaan. Dia memasukkan beberapa surat lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan yang berada di sekitar rumah dia atau di sekitar kota Bandung. Tapi mungkin si Ardi ini masih belum beruntung. Dari semua usaha yang dia lakukan selama ini, dia masih belum juga mendapatkan hasilnya. Hampir selama setahun, Ardi ini masih belum juga mendapatkan panggilan dari perusahaan yang dia masukin surat lamaran pekerjaan itu. Nah, lama-kelamaan Ardi pun merasa sungkan dan malu kepada keluarganya karena dengan usia dia yang sudah memang cukup dewasa, tapi masih belum juga mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi si Ardi ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Doni. Nah, si Doni ini juga masih belum bekerja. Suatu hari ketika si Doni ini bermain di rumahnya Ardi, mereka membahas tentang pekerjaan yang memang sulit untuk didapatkan. Mereka saling bercerita, saling curhat, saling mengeluh. Nah, tiba-tiba dalam kondisi kebingungan, mereka teringatlah kepada teman lama mereka yang bernama Arman, yang dulu memang pernah mengajak mereka ini untuk bekerja di salah satu perusahaan yang berada di kota Bekasi. Tetapi ternyata mereka kehilangan kontak dari si Arman ini karena mereka memang sudah lama sekali tidak saling berhubungan. Si Ardi berinisiatif untuk mencari Arman melalui akun Facebook dia. Nah, jadi saat itu mereka membuka Facebook dan mencari akun yang bernama Arman. Dari semua akun yang bernama Arman, ketemulah teman dia itu. Nah, mereka sangat senang sekali tentunya. Jadi mereka langsung menuliskan inbox kepada si Arman itu, menanyakan kabar, disertakan dengan keluhan-keluhan mereka tentang pekerjaan, juga disertakan juga kontak mereka. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya pesan mereka pun mendapatkan balasan dari si Arman. Saat itu mereka saling mengenang kenangan-kenangan apa saja yang mereka pernah lakukan dahulu, dan mereka juga saling menceritakan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi setelah mereka berpisah dahulu. Nah, hingga pada akhirnya pembahasan mereka pun mengarah kepada topik tentang pekerjaan yang ditanyakan oleh Ardi dan Doni. Nah, dari percakapan tersebut akhirnya si Doni dan si Ardi ini mendapatkan informasi yang lebih lagi tentang informasi-informasi sekitar lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Arman bekerja.
Entahlah, mungkin ini kebetulan atau keberuntungan dari si Doni dan si Ardi, karena memang saat itu perusahaan tempat Arman bekerja sedang membutuhkan karyawan. Jadi saat itu si Arman berjanji kepada Ardi dan si Doni bahwa si Arman ini akan mengusahakan agar mereka ini bisa bekerja di tempat Arman bekerja, karena atasan si Arman kebetulan adalah pamannya sendiri. Akhirnya si Arman ini menyuruh si Doni dan si Ardi ini untuk menunggu informasi yang lebih lanjut lagi, kabar tentang pekerjaannya lagi selama 1 atau 2 hari ke depan. Singkat cerita, akhirnya percakapan mereka pun terhenti saat itu. Jadi sekarang tinggal si Ardi sama si Doni ini menunggu kabar yang lebih lanjut lagi dari si Arman. Berselang 2 hari, akhirnya kabar yang dinanti-nanti pun datang. Jadi si Arman ini membawa kabar bahwa si Ardi dan si Doni ini bisa bekerja di perusahaan tempat dia bekerja, dan si Arman ini meminta kepada teman-temannya ini untuk datang langsung ke Bekasi dan menemui atasannya itu. Tentu saja si Ardi dan si Doni ini merasa senang, karena pada akhirnya tinggal beberapa langkah lagi mereka akan mendapatkan pekerjaan, walaupun tempat pekerjanya itu sangat jauh di luar kota mereka tinggal. Nah, saat itu juga mereka langsung meminta izin kepada orang tuanya untuk bekerja di luar kota. Memang pada awalnya orang tuanya itu tidak begitu mengizinkan, karena maklumlah orang tua kepada anaknya biasanya terlalu sangat mengkhawatirkan. Banyak ketakutan apa saja yang akan terjadi kepada mereka, kepada anak-anaknya itu bila hidup mereka jauh dari kota mereka. Tetapi akhirnya si Ardi dan si Doni ini bisa meyakinkan orang tuanya. Dengan beberapa alasan dan beberapa pertimbangan, akhirnya mereka juga bisa mengantongi izin dari orang tuanya untuk bekerja di luar kota, yaitu di Bekasi. Pagi itu si Doni dan si Ardi ini mulai berangkat ke kota Bekasi untuk menemui sahabatnya yang bernama Arman. Mudah-mudahan mereka selamat di jalan ya. Sekitar jam 1 siang, akhirnya mereka sampai di kota Bekasi. Pada awalnya memang rada kesulitan mencari alamat dari si Arman ini, tapi pada akhirnya mereka pun bisa menemukan rumah si Arman ini. Nah, jadi setelah si Ardi sama si Doni ini sampai di rumahnya si Arman, mereka itu langsung beristirahat untuk beberapa saat, hanya sekedar untuk menghilangkan lelah di perjalanan tadi. Nah, setelah mereka rasa cukup beristirahatnya, maka pada sore harinya si Arman ini mengajak mereka pergi mengunjungi pamannya atau atasan dia di tempat pekerjaannya untuk membahas tentang pekerjaan baru untuk si Ardi sama si Doni ini. Oke, singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya pamannya si Arman ini. Lalu si Ardi sama si Doni ini memperkenalkan diri mereka. Lalu mereka membahas semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka nantinya, termasuk seleri. Pokoknya semua di situ dibahas. Dan pada akhirnya mereka pun bisa langsung bekerja pada keesokan harinya. Jadi keesokan harinya si Doni sama si Ardi ini sudah bisa langsung bekerja di perusahaan yang sama dengan pekerjaan si Arman. Nah, singkat cerita, mereka sudah bekerja di sana selama seminggu. Dan selama 1 minggu ini, mereka numpang nginep, numpang tidur di rumahnya si Arman. Nah, selama itu juga mereka terus mencari tempat kontrakan yang mereka bisa tinggali selama mereka bekerja di sana, yang jaraknya bisa dijangkau dari kontrakan ke tempat kerjaannya dia. Kan kalau dari rumahnya si Arman itu jaraknya lumayan jauh, jadi mereka harus mengeluarkan lagi uang tambahan, pengeluaran tambahan untuk biaya transportasi. Nah, jadi setelah mereka itu mencari-cari informasi, bertanya-tanya tentang kontrakan, akhirnya mereka pun menemukan satu kontrakan yang jaraknya lumayan dekat dari tempat bekerja mereka. Oke, sekarang kita akan masuk membahas tentang kontrakan mereka yang baru. Jadi jarak kontrakan ke tempat pekerjaannya itu memang cukup dekat. Nah, kalau misalnya bisa digambarkan, jadi ini kontrakan, ini tempat pekerjaan. Jadi kalau misalnya mau pulang itu mereka tinggal keluar dari sini,
terus melipir ke samping ada satu gang, tinggal masuk lurus jalan-jalan-jalan, nanti sampailah di satu kontrakan. Nah, disitulah tempatnya. Jadi kontrakan mereka itu di depannya ada sebuah rawa, lalu di seberangnya lagi ada sebuah rel kereta api, lalu kesananya pohon-pohon, mungkin hutan atau nggak tahu apalah itu. Jadi kontrakan mereka itu berjejer, kamar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 5-nya itu kamar mandi. Jadi dari keempat kamar ini, kamar mandinya cuma satu yang ada di ujung nomor 5 situ. Nah, kalau mereka pengen ke kamar mandi, jadi mereka harus keluar melalui pintu belakang, lalu di situ ada lorong yang menuju ke kamar mandi. Nah, mereka harus lewatin lorong itu, yang tempatnya lumayan sempit dan gelap. Tidak banyak fasilitas yang disediakan oleh pihak kontrakan tersebut, tapi mereka akan paksain tinggal di sana walaupun fasilitasnya cuma sedikit. Jadi di kontrakan itu hanya ada kasur yang ukurannya kalau dipakai buat berdua lumayan sempit, terus cuman ada lemari pakaian yang terbuat dari plastik itu, dan satu buah televisi berwarna ukuran 14 inci. Jadi mereka akan ambil itu karena emang harganya yang lumayan murah dan juga tempatnya yang memang dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Di hari pertama mereka masuk ke kontrakan itu memang tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kejanggalan apapun. Jadi pada siang harinya mereka beres-beres dan bebenah untuk tempat tidur dan sebagainya, tempat masak dan sebagainya. Selama beberapa hari mereka tinggal di situ, mereka memang tidak merasakan keanehan atau kejanggalan apapun. Jadi seperti biasa saja, pada malam harinya mereka akan tidur, terus besokannya mereka akan bangun, terus mereka pergi bekerja, terus sore harinya mereka akan pulang, makan, bersih-bersih dan sebagainya. Hingga suatu malam, mereka itu nonton televisi hingga larut malam. Mungkin sekitar pukul 11 atau setengah 12. Nah, karena si Ardi ini orangnya memang tidak pernah begadang sampai selarut itu, jadi biasanya itu si Ardi paling malam pukul 10 atau setengah 10 biasanya si Ardi ini sudah tidur. Jadi di situ si Ardi ketiduran lah. Hingga akhirnya si Doni lah yang tinggal sendiri nonton acara televisi itu. Saat itu, ketika si Doni tahu temannya itu si Ardi sudah terlelap tidur duluan, sebenarnya dia juga sudah pengen ikut tidur. Tapi entah kenapa, mata dia begitu susah untuk diajak tidur. Dan juga si Doni ini merasakan hawa di ruangan itu makin bertambah panas. Makanya dia mencoba mematikan lampu dan mematikan TV dengan harapan si Doni ini bisa langsung ikut tidur. Tapi ketika si Doni ini merebahkan badannya di kasur yang tadi sempit itu, tiba-tiba di tembok yang di belakang itu terdengar seperti ada orang yang sedang memukul paku. Jadi kayak dek dek dek. Mendengar suara semacam ini, langsung saja ketakutan dari si Doni ini muncul, hingga dia langsung meringkukkan tubuhnya, menutupi mukanya dengan bantal dengan kuat-kuat, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Karena heran juga, gak mungkin juga kan jam segitu, malam-malam begitu, masih saja ada orang atau tetangga yang masih bekerja memperbaiki sesuatu dengan memukul-mukul paku ke tembok. Gak mungkin juga kan. Tapi akhirnya suara itu makin jarang terdengar dan seperti semakin menjauh, hingga si Doni ini berpikir untuk mending gue tidur aja nih daripada mikirin yang macem-macem. Dia tarik napas dalam-dalam, panjang-panjang. Dia berusaha untuk tidur. Nah, ketika mata dia sudah mulai agak ngantuk dan seperti mulai mau tidur, tiba-tiba masih di tempat yang sama, samar-samar si Doni ini mendengar seperti ada seorang perempuan yang sedang menangis dengan sangat kesakitan.
Dikasih suara semengerikan semacam itu lagi, rasa takut dari si Doni ini langsung memuncak lagi. Hingga dengan refleks dia membangunkan, menggoyangkan badannya si Ardi yang sudah dari tadi terlelap. Cepet bangun lu denger nggak gitu. Tapi emang dasar si Ardi ini orangnya rada kebo, dia susah banget untuk dibangunkan. Tapi lama-lama akhirnya mungkin karena si Ardi ini merasa terganggu dengan kebisingan yang dibuat oleh si Doni ini, hingga tiba-tiba mata dia terpicing sedikit aja. Lo ngapain sih ganggu orang tidur? Lo denger gak? Denger apaan sih? Udah tidur. Melihat si Ardi ini sama sekali gak ada respon ke si Doni ini akhirnya ngomel-ngomel, menggerutu sejadi-jadinya. Tapi emang dasar si Ardi orangnya rada nyebelin. Ketika si Doni ini menggerutu, dia mah cuek aja, dia malah tidur aja lagi. Tapi tanpa disadari ketika si Doni ini menggerutu, ternyata suara cewek yang di luar itu sudah tidak kedengaran lagi. Sehingga suasana di situ menjadi sepi lagi, sunyi, dingin. Nah, ketika itu si Doni berusaha untuk tidur, tapi ternyata matanya susah banget diajak tidur. Sehingga sampai terdengar suara azan subuh, disitulah si Doni ini baru bisa tertidur. Itu adalah kejanggalan pertama yang terjadi di kontrakan mereka. Nah, setelah kejadian malam itu, ternyata berikutnya mereka ternyata sering sekali mendengarkan suara-suara yang memang cukup aneh. Jadi mereka itu pernah mendengar seperti suara pintu yang sedang didorong atau sedang dibuka, tetapi ketika mereka lihat pintunya, ternyata pintunya sedang dalam keadaan tidak bergerak sama sekali. Terus mereka pernah juga mendengarkan seperti suara air yang sedang dituangkan dari poci atau termos ke dalam gelas. Tetapi ketika mereka lihat, ternyata di situ tidak ada gelas atau tidak ada teko, tidak ada poci dan tidak ada termos. Terus mereka juga pernah melihat lampu listrik ini yang mati nyala gitu. Tetapi ketika mereka cek, ternyata si kabel sama dudukan lampunya itu terpasang dengan baik. Lampunya juga masih baru dibeli dan baru dipasang. Dan anehnya juga besoknya sampai berikutnya lampunya itu masih bisa menyala seperti biasa. Terus juga mereka pernah mendengar seperti suara orang yang mencakar-cakar pintu. Nah, kenapa kedengaran suara cakarannya? Karena pintunya itu terbuat dari triplek, jadi seperti terdengar kerak. Nah, itu terjadi selalu malam-malam. Seperti malam itu. Jadi malam itu di kontrakan ini yang tinggal hanyalah si Ardi sendiri, karena si Doni kebetulan sedang ada kegiatan bersama teman-teman kerja yang lain di luar. Nah, saat itu si Ardi ini baru saja selesai mandi, beres-beres, makan, sholat, dan lain sebagainya. Di luar kebetulan sedang hujan yang lumayan cukup besar, cukup deras. Jadi suasana di saat itu di situ sangatlah dingin dan sepi sekali. Nah, agar tidak terlalu dingin, tidak terlalu sepi, si Ardi ini mencoba menyalakan televisi, terus menontonnya. Tapi ketika dia sedang asik menonton televisi, entah kenapa mata si Ardi ini seperti sangat ingin sekali untuk selalu melihat ke arah jendela. Nah, di jendela itu kan ada kain penutupnya. Ketika si Ardi ini melihat ke arah jendela itu, tiba-tiba dia melihat si kain penutup jendela ini seperti ada angin yang menabraknya. Bus gitu. Lalu angin itu seperti masuk ke dalam lalu menabrak tubuhnya si Ardi. Nah, ketika angin ini masuk ke dalam dan menabrak tubuh si Ardi ini, tiba-tiba si Ardi merasakan kepalanya itu sangat sakit, berat rasanya. Terus napas dia juga terasa sangat sesak dan dadanya ini terasa sangat panas. Dalam hati dia berkata, wah ini aneh nih, karena dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya, merasakan sakit yang seperti itu. Nah, dia kan tidak punya cadangan obat apapun, jadi dia mencoba untuk merebahkan tubuhnya di kasur yang sempit itu. Ketika dia sedang rebahan, tiba-tiba di atas sana seperti muncul sebuah bayangan yang sangat besar sekali. Wujudnya tidak berwujud, tapi ada bentuk kepalanya. Nah, si bayangan itu terus mendekat turun ke tubuhnya si Ardi lalu menindihnya.
Ketika bayangan hitam ini menindih tubuhnya si Ardi ini merasa seluruh tubuhnya ini menjadi kaku. Tangannya susah digerakkan, kakinya susah digerakkan, semuanya susah digerakkan. Bahkan untuk berbicara saja dia merasa sangat kesulitan. Jadi saat itu si Ardi hanya mampu berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Ya Allah, ini kenapa? Terus saja dia berdoa di dalam hatinya. Nah, mungkin kira-kira sekitar 4 atau 5 menit, tiba-tiba tubuh si Ardi ini merasakan seperti ada hawa panas yang menabrak dia. Nah, ketika hawa panas ini menabrak, tiba-tiba si bayangan hitam ini mulai pudar. Nah, si hawa panas ini tiba-tiba berhembus dengan sangat cepat ke arah pintu belakang. Lalu tiba-tiba terdengar seperti ada suatu benda yang menabrak pintu. Jeder gitu. Mungkin hantunya kejedot kali ya. Nah, setelah kejadian itu, tiba-tiba suasana menjadi sepi lagi, menjadi dingin lagi. Yang terdengar hanya ada suara televisi dan suara hujan saja. Saat itu juga tiba-tiba kepalanya si Ardi yang tadinya merasa berat, merasa sangat pusing, tiba-tiba sama sekali nggak ada pusing-pusingnya. Nafasnya dia merasa enak lagi, dadanya dia merasa enak lagi. Entahlah, saat itu si Ardi hanya bisa bengong lalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan tidak ada kejadian apa-apa. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang lain ketika mereka kebetulan mendapatkan giliran bekerja masuk shift 2, jadi mereka itu setiap jam 3 harus pergi bekerja dan pulangnya sekitar pukul 11 malam. Nah, hari itu mereka kebagian shift kedua. Seperti malam itu, jadi mereka itu baru saja sampai dari bekerja mungkin sekitar kira-kira pukul 11 lebih lah ya. Karena jarak dari tempat bekerja sampai ke kontrakan itu cukup dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 atau 10 menit. Seperti biasanya, bila mereka pulang dari bekerjanya malam-malam, mereka akan pergi ke kamar mandinya bareng-bareng. Jadi ke kamar mandi berduaan untuk mandi atau bersih-bersih. Nah, malam itu juga mereka siap-siap mau ke kamar mandi, memakai handuk, membawa sabun, membuka baju. Nah, ketika membuka pintu belakang itu, kan kamar mandinya itu ada di kamar yang nomor 5 yang ujung itu. Nah, dari kejauhan mereka mendengar seperti ada orang yang sedang mandi, maka mereka berhentilah di situ. Jadi mereka pikir itu, oh mungkin di kamar mandinya sedang ada orang yang mandi, karena seperti ada suara yang kayak di pakai gayung itu, ser gitu. Nah, akhirnya mereka mengurungkan diri dulu, menahan dulu untuk pergi ke kamar mandinya. Nah, setelah mereka ini lama menunggu, mungkin sekitar setengah jam lebih, mereka cukup heran juga karena suara orang yang sedang mandi itu kok tidak berhenti-berhenti. Jadi suara air itu terus saja kedengeran. Sampai akhirnya si Ardi ini sama si Doni mau mengecek. Jadi ketika mereka membuka pintu belakang itu, tiba-tiba suara air yang sedang mandi itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Nah, ketika mereka melihat ke arah kamar mandi itu, ternyata pintu kamar mandinya sudah dalam keadaan terbuka. Artinya, kamar mandi itu sudah tidak dipakai lagi. Akhirnya mereka pun bergegas menuju kamar mandi. Mereka cukup heran karena melihat lantai kamar mandi ini dalam keadaan kering. Seharusnya kan kalau sudah ada orang yang mandi pastilah bakal basah, atau di dinding-dindingnya juga basah. Tapi ini keadaannya dalam keadaan kering. Nah, karena mereka takut jiper sendiri, akhirnya mereka itu menepis semua pikiran-pikiran yang negatif saat itu. Jadi mereka memilih langsung mandi saja. Jadi mereka mandi dengan sambil ngobrol-ngobrol, sambil nyanyi-nyanyi, biar suasananya tidak terlalu sepi dan agak mencair. Nah, ketika mereka sedang asik sabunan itu, tiba-tiba mereka mendengar seperti ada langkah kaki yang memakai sandal jepit dalam keadaan basah. Kan kalau kita pakai sandal jepit dalam keadaan basah biasanya suka muncul suara-suara tuh ya, kayak ceplak. Nah gitu. Jadi suaranya itu muncul dari arah lorong yang mau ke kamar mandi itu. Sontak saat itu mereka berdua langsung noleh ke arah lorong itu, tapi nggak ada siapa-siapa.
Dan ketika mereka itu sedang mengecek suara apakah itu yang ada di lorong, tiba-tiba di belakang mereka atau dari bak mandi, tepat di bak mandi itu, tiba-tiba saja muncul suara air yang kayak ditiup itu. Jadi berek kayak gitu. Nah, mereka pun kaget dan mereka langsung noleh ke situ. Mereka mungkin di situ nggak bisa ngapa-ngapain, berdiri kaku karena di depan mereka atau di atas bak mandi itu dengan sangat jelas mereka melihat sesosok perempuan dengan muka yang hancur, dengan rambut yang acak-acakan, memakai baju merah. Jadi ketika mereka disuguhin pemandangan yang memang sangat menyeramkan seperti itu, si Ardi sama si Doni ini sungguh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi muka mereka ini nggak bisa digerakin, nggak bisa menoleh ke kanan atau ke kiri. Jadi mereka hanya bisa melotot ke arah kuntilanak itu dan mulut mereka menganga begini. Ini sangat menegangkan bagi mereka, sangat mengerikan. Bayangkan saja, dalam keadaan seperti itu, si Ardi sama si Doni ini hanya bisa melongo melihat ke arah kuntilanak itu yang sedang menunduk. Begini, jadi tiba-tiba si kuntilanak itu mengangkat wajahnya, teriak dengan cepat, lalu memiringkannya pelan-pelan sambil tersenyum sinis. Sulit dibayangkan, dalam keadaan seperti itu ketika si kuntilanak merah itu mengangkat kepalanya lalu memiringkannya, tiba-tiba mereka mendapat kekuatan untuk kabur dari situ. Dengan berteriak-teriak, mereka pun langsung berlari menuju lorong yang sempit itu. Tapi sayangnya memang lorongnya sangat sempit dan hanya cukup untuk satu orang. Jadi ketika itu mereka saling berebutan masuk ke lorong itu. Dan sayangnya lagi, karena memang lorong ini dibuat dengan asal-asalan, jadi asal ada aja jalan untuk menuju ke kamar mandi. Nah, jadi keadaan dinding-dindingnya ini masih dalam keadaan tembok yang kasar itu. Nah, dalam keadaan seperti tadi, jadi mereka harus berlari berebutan di lorong itu. Bahu-bahu mereka ini tergores-gores dengan dinding tembok yang kasar itu, sampai mereka ini terluka di sini, daerah bahu-bahu sini. Tapi luka-luka yang ada di bahu mereka sama sekali tidak dirasa. Mereka hanya berpikir mereka harus cepat pergi dari lorong itu, dari kamar mandi itu, segera masuk ke kontrakan dan langsung selimutan. Padahal saat itu mereka masih dalam keadaan telanjang, gak pakai baju, dan sedang sabunan. Tapi apa boleh buat? Nah, ketika mereka ini sampai di kontrakan mereka langsung saja ambil selimut, langsung selimutan, menutup kepala mereka dengan bantal, dengan semua, pokoknya mereka langsung selimutan. Yang mereka dengar saat itu adalah suara ketawanya kuntilanak yang sangat puas, kedengarannya sangat puas. Akhirnya, suara ketawa kuntilanak itu pun sudah tidak kedengaran lagi. Jadi keadaan saat itu menjadi sepi lagi, menjadi sunyi lagi. Yang terdengar hanyalah suara napas mereka yang terengah-engah seperti orang yang sudah berlari sangat jauh sekali. Akhirnya mereka sadar diri juga, karena saat itu mereka masih dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan badan yang masih penuh dengan busa sabun tadi. Tapi karena mereka ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kamar mandi dan mereka berpikir besok pagi saja melanjutkan mandinya. Jadi mereka melanjutkan lagi tutupan dengan selimut. Mereka pun berusaha untuk menenangkan diri. Nah, tapi sayangnya tiba-tiba mereka teringat lagi kalau pintu belakang itu masih belum ditutup. Jadi mereka berpikir mereka nggak mungkin bersembunyi dalam keadaan pintu yang terbuka. Ketika mereka membuka selimutnya itu, tiba-tiba di hadapan mereka muncul lagi sesosok perempuan yang berbaju merah dengan badan yang sangat tinggi, sangat besar, dengan muka yang sangat hancur, dengan rambut yang acak-acakan. Jadi si mukanya ini seperti daging yang sudah diiris-iris dan sudah busuk dan penuh dengan lendir.
Sebenarnya sih kuntilanak ini tidak ngapa-ngapain. Jadi dia ini cuman berdiri tegak seperti ini dengan wajah yang ditundukkan begini dan matanya hanya memperhatikan si Ardi sama si Doni ini. Tapi dalam keadaan seperti itu justru mereka sangat ketakutan, justru ini sangat menegangkan. Dan tiba-tiba si kuntilanak ini mengangkat lagi kepalanya lalu memiringkannya dengan senyum sinis. Nah, dihadapkan dengan situasi semacam itu, tiba-tiba saja kekuatan dari si Ardi sama si Doni ini tiba-tiba saja hilang. Jadi tiba-tiba saja tubuh mereka itu terjatuh, tret, mereka pingsan. Besok paginya, ketika mereka selesai mandi, nah kan semalam mereka belum selesai tuh mandinya, jadi mereka bersih-bersihnya besokannya lagi. Nah jadi sehabis mandi itu mereka langsung saling berdiskusi dan memutuskan untuk segera meninggalkan kontrakan tersebut karena memang di kontrakan itu mereka sering diganggu dengan kejadian-kejadian yang memang tidak masuk di akal. Jadi mereka akan mencari kontrakan yang baru biarpun lebih jauh dari tempat bekerjanya itu, yang penting hidup mereka bisa lebih nyaman lagi. Nah, buat teman-teman mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian cerita ini kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan, menonton video ini. Terus saya juga berterima kasih kepada teman saya Ardi yang ada di Bandung. Terima kasih sudah membagikan ceritanya kepada kita semua di channel saya ini. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang ingin ceritanya diangkat atau diceritakan di channel ini, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya, bisa langsung saja DM Instagram saya @ametavatar atau melalui email avataramet@gmail.com. Dan satu lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten dan video-video terbaru tentunya. Demikian, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.